Tua tuh role model. Ini yang paling sering saya temukan, terutama di pagi. Sarapan pagi itu sering banget saya temukan orang tua tidak sempat, tidak punya waktu, anak makan seadanya. Kasmaran, Kencan Sehat bersama RSUD Prambanan. Halo Sobat Ikhlas semua, RSUD Prambanan, bersama saya Dr. Dewi Suryandari. Di sini saya sebagai dokter umum. Di sini dalam program ini merupakan program dari RSUD Prambanan, di mana di sini kami akan berdiskusi secara santai dengan para ahli, begitu mengangkat mengenai topik terkini yang berkembang di masyarakat. Dan bersama saya di sini ada Dr. Nazlia Hanum, spesialis anak MSC. Di sini kami akan membahas mengenai pilih-pilih makanan pada anak, apa solusinya. Pagi dokter. Selamat pagi Dokter Dewi. Iya siap dokter. Di sini kita akan membahas mengenai isu-isu yang biasanya orang tua itu mungkin khawatir nih dok, tentang pilih-pilih makanan pada anak dan apa solusinya. Nah yang pertama ini nih dok, saya ingin bertanya mengenai apa saja sih dok untuk masalah makan pada anak itu, mungkin dokter Hanum bisa menjelaskan. Ya, jadi dari penelitian ya yang dilakukan di beberapa center di Indonesia itu berhasil ditemukan masalah makan pada anak itu ada tiga. Satu, milih-milih tadi, susah makan, sedikit makan. Ya, itu yang paling sering. Mungkin dokter Hanum sendiri bisa menjelaskan itu dok, apa saja itu masalah, tadi kan dokter sudah menjelaskan tiga hal tersebut, mungkin pengertiannya gitu dok, mungkin. Ya, kalau pilih-pilih makanan itu kalau dalam bahasa medisnya food preference ya. Ada dua itu. Ada picky, jadi dia mau semua. Jadi dia mau semua tapi sedikit. Ya. Kalau yang selective eater itu kita tahu ada 4 jenis ya. Nutrisi itu ada 4 jenis. Ada karbohidrat, ada protein, ada nasi, sayur, lauk ya, ada susu. Nah, kalau pada picky eater itu misalnya dia tidak suka nasi, dia masih suka kelompok jenis yang nasi yang karbo lain, entah itu mie atau ubi atau jagung. Tapi kalau selektif enggak. Jadi kalau dia dia tidak suka di protein, ya sudah semua jenis protein tidak dia makan. Itu bedanya, pilih-pilih itu, pilih di satu jenis saja, dia mau yang lain, tapi ada yang sama sekali tidak mau. Begitu dok. Sebenarnya itu normal tidak sih dok kalau untuk anak-anak itu untuk pilih-pilih makanan? Ya, pilih-pilih makanan itu ada istilah namanya neofobia ya. Jadi anak-anak di masa perkembangan usia 1 sampai 3 tahun itu memang ada kondisi di mana dia tidak ini ya. Jadi tidak menyukai, tidak akan menerima makanan yang jenis baru ya. Itu masih tergolong normal ya, neofobia itu. Tetapi dengan bertambahnya umur dikatakan sampai dengan 6 tahun kondisi seperti itu, jadi dia menolak jenis makanan baru itu suatu hal yang normal sampai nanti paling lambatnya di usia 6 tahun. Ya, nah picky eater tuh masuk di situ. Nah, tetapi menjadi tidak normal, terutama yang selective eater tadi. Jadi dia tidak mau jenis protein apapun itu atau karbohidrat apapun itu. Nah, itu menjadi tidak normal. Ya. Terus kemudian nanti untuk para orang tua nih dok, mungkin kan nanti akan khawatir untuk asupannya untuk bagi anak-anak. Mungkin apa solusinya begitu dokter? Ya. Jadi kalau ada beberapa saran ya. Yang pertama ada banyak saran. Yang pertama children see, children do. Jadi anak-anak itu melihat, kemudian dia mengerjakan. Artinya begini, ketika orang tua adalah role model ya buat anak. Artinya kalau dia misalnya pagi saja, itu yang paling sering ya anak-anak orang tua dengan kesibukannya sehingga lupa untuk sarapan ya. Kalau dia tidak sarapan, jangan protes kalau anaknya juga susah makan ini ya. Jadi apa yang kita harus menjadi contoh untuk anak kita ya, itu satu. Jadi biasakan punya jam makan sarapan pagi, siang sama sore. Itu harus ada orang tua di situ. Jadi kita tidak menyuapkan, tapi kita harus juga ikut makan di situ. Itu satu. Yang kedua, di usia-usia seperti itu, walaupun anak-anak ini melihat kita, dia juga ini apa ya? Jadi dia juga pengen punya kendali gitu ya. Jadi kebiasaan kita mungkin yang harus kita mulai ubah adalah ketika makan
hilangkan kebiasaan, misalnya kita memberikan menu untuk anak, meminta dia untuk memakan daging misalnya ya, nah itu hindari. Jadi biarkan ketika sudah ada menu di meja makan, biarkan anak yang mengambil. Jadi kendalinya ada di dia. Ya, dia tidak mau diperintah, dia tidak mau disuruh sebenarnya. Jadi kendali ada di dia, biarkan dia mengambil makanan yang ada di situ. Ya, gimana caranya supaya dia mengambil? Kita memberi contoh. Ya. Dengan contoh ya dok ya. Dengan contoh ya. Semakin banyak orang makan di situ, di penelitian disebutkan dia akan semakin lebih mudah untuk meniru itu. Ya, jadi kalau makan berdua saja atau dia sendiri saja disuapin, nah itu lebih jadi kurang pas gitu. Jadi ada bapak, ada ibu, ada pengasuh, ada kakak, ada adik, semua makan di situ di jam makan yang sama. Itu yang kedua. Sehingga karena kita melatih anak untuk membiasakan dia mengambil menu, jadi mejanya jangan besar. Ya, supaya dia ada terjangkau oleh anak ya. Nah, yang ketiga itu, yang kedua itu. Yang ketiga porsi kecil, biasakan porsi kecil. Kemudian yang keempat tadi tidak boleh memaksa, ya. Kadang-kadang mungkin mak udah stres kali ya, marah, kalem aja, tenang aja. Disarankan seperti itu. Kemudian yang kelima, ini mungkin yang agak sulit dikerjakan. Jadi di penelitian disebutkan untuk anak usia 2 tahun, misalnya dia menolak makan A, tidak mau makan A ya, sayur apa atau lauk apa itu harus diulang-ulang 10 sampai 15 kali malah. Jadi hari ini dia tidak mau makan itu, biarkan dulu ya, 15 dia tidak mau ambil sayur misalnya. 10-15 menit tinggalkan. Ya. Nah, nanti diulang lagi tuh sampai 15 kali, 10 sampai 15 kali. Anak 4 tahun saja bisa 8 kali. Dia baru bisa menerima. Nah, ini mungkin yang apa ya, tidak semua orang tua memahami itu ya. Jadi sekali 2 kali tidak mau ya sudah dok, nggak mau dia. Udah saya capek-capek masak tidak dimakan gitu dok. Malah bikin stres, marah ya. Jadi itu beberapa poin. Yang paling penting juga tadi. Jadi punya jam makan ya. Kemudian pada saat makan tidak boleh ada distraksi. Jadi pengalih perhatian. Sambil main game, sambil nonton TV, ya harus di meja makan tadi ya, harus di meja makan tadi. Kemudian yang terakhir, ketika dia lama makan tuh hanya 30 menit. Jadi ketika event makan tadi tidak selesai dalam 30 menit, dia tetap tidak mau, close, tinggalkan. Kita tunggu jam makan berikutnya. Jadi anak itu normal 3 kali makan, 2 kali snack. Nah, di antara jam makan tadi itu, makan besar dan snack, itu hanya boleh minum air putih. Supaya tidak kenyang. Ya, supaya dia masuk ke tahap berikutnya itu dalam keadaan lapar lagi. Berarti untuk istilahnya pengaturan jadwal makanan, terus bagaimana pembiasaan dan pemberian contoh dari orang tua itu sangat berpengaruh gitu terhadap pola makannya anaknya itu sendiri. Jadi disebutkan penyebab anak-anak itu pilih-pilih makanan, yang pertama ada pengenalan secara dini makanan itu sendiri. Jadi cita rasa itu sudah dikenalkan ketika hamil. Nah, bagi ibu yang hamil kan kadang ada tuh, ada yang makannya biasa aja, tapi ada yang sampai melahirkan pun dia juga pilih-pilih, anaknya mual segala macam. Nah, itu berpengaruh tuh ke bayinya nanti kelak. Jadi berarti bahkan sejak dalam kandungan pun sebaiknya ibu hamil tetap istilahnya makanannya macam-macam begitu. Karena itu sudah menurunkan. Memorinya sudah masuk. Iya, berarti agar anak juga lebih bisa mengenalkan dari sejak kandungan. Baik dokter. Terus kemudian mungkin juga kalau orang tua itu khawatir itu apa saja sih dok tanda bahayanya? Misalnya anak-anak pilih-pilih makanan ini dok. Jadi tadi saya sebutkan bahwa picky eater tuh kalau di dalam masa perkembangan sebenarnya masih dianggap normal ya. Nah, kita perlu khawatir ketika sudah ada tanda bahaya ya. Satu, muntah-muntah. Muntah-muntah. Setiap makan jerit, cetar membahana ya. Kemudian diare, ya. Kemudian karena tidak makan itu tadi, terutama pada yang selektif itu kan bisa menimbulkan resiko terhadap penyakit kan menjadi lebih mudah ya. Jadi mungkin ada demam lama, ada batuk lama, mungkin ke arah TBC seperti itu. Karena selektif yang berlanjut terus menyebabkan gizi menjadi jelek juga, buruk ya dok. Gizi kurang, gizi buruk. Nah, dengan gizi kurang, gizi buruk, penyakit infeksi akan mudah masuk.
Nah, itu tanda-tandanya itu satu. Yang kedua, kalau dia periksa ya tadi sudah selain ada tanda bahaya juga sudah ada perubahan status gizi ya. Jadi kurang. Ya, gizi buruk seperti itu. Kalau untuk dari misalnya nih ada anak yang ternyata pilih-pilih makanan begitu dokter, tata laksananya mungkin dok apa saja nih dok secara kedokteran begitu dokter. Mungkin bapak ibu juga kan kalau anak-anak pilih makanan itu kan mungkin pengen tahu gitu dokter. Jadi kalau dia pilih-pilih makanan, yang harus kita kerjakan adalah menyiapkan menu yang bervariasi, sebanyak mungkin, dan menu itu tidak harus menu yang orang tua suka, ya tadi dikenalkan di situ. Kemudian tadi ketika anak belum tertarik untuk mengambil, beri dia waktu, ya 10 sampai 15 menit. Dia tetap tidak mengambil, yang lain beri contoh. Ya, mungkin di awal ditaruh di menu ibunya dulu, di piring ibunya ya, mengenalkan ke dia. Kemudian tadi setelah tahap berikutnya makanan yang dia suka, kemudian kita campur ya dengan yang tidak dia suka itu, ya pelan-pelan seperti itu. Cuma tadi tidak boleh marah-marah, tidak boleh memaksa ya. Jadi tenang saja, biarkan berjalan alami saja ya. Jadi dia dengan kesadarannya kendali itu muncul, jadi dia nanti ngambil gitu. Kalau untuk di Poli sendiri ada tidak dokter contoh kasus mungkin dari beberapa pasien mungkin dari dokter Hanum begitu? Banyak ya. Kalau keluhan sulit makan tuh sangat banyak di praktek di rumah sakit Prambanan, di tempat lain pun banyak ya. Terutama tadi tidak suka. Saya tidak suka sayur, dia tidak suka ini, tidak suka itu, banyak tidak sukanya. Dok, untuk jadwalnya dari dokter Hanum sendiri kapan saja dok praktek untuk di RSUD Prambanan? Di rumah sakit Prambanan kita ada dua dokter, saya dan dokter Ubaid. Saya kalau di Poli itu di Selasa, Kamis dan Sabtu ya, sesuai dengan hari kerja. Kalau dokter Ubaid Senin, Rabu, Jumat. Tapi di luar itu silakan nanti. Berarti kalau untuk diskusi atau tanya-tanya mungkin orang tua yang khawatir tidak mau makan apa gitu, tempe misalnya gitu dok, bisa bertanya dengan dokter Hanum nih dok. Bisa. Ada nomor WA juga. Siap dok. Nomor rekening juga. Siap dokter. Untuk terakhir nih dok, mungkin dari dokter Hanum ada tidak sepertinya tips untuk aturan jadwal makan ini kepada anak-anak gitu yang tepat begitu seperti apa? Ya, satu tadi ya, Bapak Ibu menyempatkan diri untuk ikut terlibat di makan itu ya. Memberi contoh, orang tua itu role model. Ini yang paling sering saya temukan, terutama di pagi, sarapan pagi itu sering banget saya temukan orang tua tidak sempat, tidak punya waktu, anak makan seadanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi siapkan menu bervariasi. Nah, yang ketiga tadi tidak boleh marah, tidak boleh memaksa. Yang keempat tadi dia biarkan anak memegang kendali ketika jam makan itu ya. Jadi kita tidak ini nak ambil ini nak, makan yang ini enggak. Jadi biarkan dia mengambil sendiri. Tidak usah diperintah, tidak usah enggak usah. Luar biasa sekali ya dok ya tipsnya ya. Jadi memang peran serta dari orang tua itu sangat berpengaruh, memberi terus kemudian juga memberikan istilahnya asupan contoh, terus kemudian sebagai role model begitu agar anak-anak juga istilahnya mengikuti orang tua, terus juga mempersiapkan makanan yang bervariasi juga agar anak-anak juga akhirnya tidak pilih-pilih makanan. Jadi saya sering memberi edukasi ke orang tua tuh seperti ini, Bu. Contoh paling gampang sholat. Ya, sholatlah di depan dia. Anak umur 1 sampai di bawah 1 sampai tadi kan katanya 2 sampai 6 tahun ya. Dia berproses untuk proses perkembangan untuk mau makan itu. Nah, ketika kita sholat, ketika kita menginginkan anak itu belajar sholat pada anak usia segitu itu dengan memberi contoh, ya tidak memberi perintah. Nanti tahu-tahu dia bisa Allahu Akbar seperti itu sama. Ya, main handphone, merokok itu sama. Jadi role model betul itu. Harus dipraktekkan.
Sehingga nanti kendalinya langsung anak jadi mau begitu ya dok ya. dia Jadi ngikut. Kasarnya gini, enak aja lo nyuruh gua makan, lo aja nggak pernah makan. Kira-kira gitu Iya. yang ada di pikiran mereka. Baik, baik, Kira-kira baik, yang baik. kasar. Luar biasa sekali ya dokter ya. Terima kasih dokter atas Sama-sama. ilmunya ya. Mudah-mudahan. Sobat Ikhlas, sangat bermanfaat sekali ya tadi penjelasan dari dokter Hanum beserta juga dengan tips-tipsnya bagaimana cara mengatur pola makan anak-anak agar juga anak-anak ini jadi tidak pilih-pilih makanan begitu. Kemudian jangan khawatir jika menemukan kasus serupa, misalnya bapak ibu anak-anak kok mulai pilih-pilih makanan, tidak mau makan, itu nanti bisa langsung datang atau konsultasi dengan dokter Hanum. Begitu tadi sudah dijelaskan jadwal beliau. Ada 2 dokter di RSUD Prambanan, dokter Hanum dan juga dokter Lubaid nih dok. Siap. Kemudian untuk sekedar kalau misalnya untuk sekedar ingin bertanya bisa via WA. WA-nya di 081125743431 atau melalui telepon di 0274 4398356. Baik, untuk pendaftarannya sendiri di RSUD Prambanan bisa dari Senin sampai dengan Kamis jam 7 sampai jam 12, kemudian Jumat jam 7 sampai jam 10 dan Sabtu jam 7 sampai jam 11. Baik, sampai jumpa kembali di Kasmaran selanjutnya. Kasmaran, kencang sehat bersama RSUD Prambanan.